Baik, kita mulai ya. Biar tidak terlalu lama. Setuju? Oke, tapi kerjasamanya. Kalau nanti ada yang diskusi sendiri, berarti tidak mau cepat. Oke? Yuk, angkat kedua tangannya dulu. 1, 2, 3. Yuk, angkat kedua tangannya. Siap. Oke. Letakkan di pundak temannya. Ya. 1, 2, 3. Kita pijit kemana? Oke, pijit temannya. Yuk. Temannya. Ya. Biar semangat ya. Terus. Pukul-pukul. Ya. Terus. Ya, naik ke bawah. Oke, terus. Tangan sini. Tangan. Terus. Sekarang ikut gerakannya. Ya. Pijit lagi. Oke, kita kasih apa hukumannya? Baik, biar lebih semangat, kita sama-sama bernyanyi ya. Yo, semangat nyanyinya. Oke, karena semuanya pasti ingin bangun benda impiannya, betul? Ya, semangat nyanyinya, siap. Sampai
Kita kasih aplaus untuk kesuksesan kita. SMA Negeri 1 Sedayu. Kurang semangat. SMA Negeri 1 Sedayu. Siapa kita? Jangan bilang Indonesia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak, Ibu guru, beserta karyawan yang kami muliakan, kita kasih aplaus untuk guru-guru kita. Yang insya Allah sebentar lagi akan berpisah, betul? Ada yang mau tambah istiqomah 1 tahun? Tidak ada. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, sukses selalu. Oke. Baik, mari, karena waktu kita semakin siang, panas, yuk. Apapun keyakinan kita, tujuan kita adalah mewujudkan, membangun komitmen, mewujudkan impian. Siapa ingin sukses? Siapa ingin berhasil? Siapa ingin nilainya terbaik? Siapa ingin lanjut kuliah? Langsung kerja? Siapa yang mau ke KUA? Jangan nanti ya. Ya. Mari ikuti Kak Ibung ya. Kalau misi motivasi panggilannya Kak Ibung, tapi kalau pengajian baru Ustaz ya. Ya, siap. Ya, mohon jangan lempar-lempar. Kerjasamanya Mas. Baik, dengarkan. Oke, tadi kita sudah komitmen. Kalau sahabatku yang berbicara, berarti saya yang diam. Ya, mari perbaiki duduknya. Sahabatku yang laki-laki. Saya baru pulang dari Palangkaraya selama 5 hari. Di sana ternyata tidak seperti di kita. Baik, saya tunggu saja. Mohon izin Bapak Ibu guru, yang bikin lama bukan Kak Ibu, tapi diri kalian. Yuk. Ada satu peristiwa yang luar biasa. Saya ngisi 22 sekolah, 8 SD kelas 6, kemudian 5 kelas 3 SMP, dan sisanya SMA SMK. Ternyata total ya, khususnya SMA, karena sama dengan sahabatku, gak apa-apa, jadi pendengar itu enak. Saya bisa keliling Indonesia karena dulu menjadi pendengar. Belajar saya paling kecil, nilainya selalu ranking 1. Saya di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, selalu ranking 1 dari belakang. Iya, betul. Dan saya bangga itu. Akhirnya saya bisa membangun komitmen, kerjasama, ya. Dan sampai sekarang Allah izinkan Kak Ipung punya lembaga motivasi namanya Pancaran Kolbu. Alhamdulillah di SMA Negeri 1 Sedayu Bantul ini langganan sudah ke kalau tidak 5-6 kali. Dan kita bertemu dengan kakak-kakakmu, ada yang di UGM, ada yang di UAD, ada yang di UNY, karena Kak Ipung pun ngisi di sana. Alhamdulillah mereka semua mengatakan, ini demi Allah, dengarkan, tidak sedikit kakakmu yang dulu, kalau Kak Ipung lihat ini masih bisa lebih tertib. Kita misi luar biasa ributnya, dan menghadapnya juga ada yang ke sana
ternyata mereka sekarang jadi orang hebat. Kuncinya apa? Ini yang akan kami berikan. Yuk, sama-sama. Siap, tangannya begini. 1, 2, 3. Yang tidak ikut berarti tidak bersyukur. Apapun keyakinanmu, muslim, non muslim, sama. Ya, semua punya keyakinan. Ayo mas. Ya, saya tunggu. Siap. Bukan begini. Ayo. Ya, semuanya siap. 3 kunci hidup. Yang pertama, iman. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, amal. Iman, ilmu, amal. Amal, ilmu, iman. Sudah hafal? Kita tes, siap. Yang salah nggak dapat seling dari Kak Ibu. Siap. 1, 2, 3, kompak, konsentrasi, fokus. Yuk, saya tes, saya tes. Iman. Di mana iman? Sini. Katanya hafal. Ilmu. Amal. Iman. Ilmu. Ayo. Ilmunya gini dia. Ilmu. Amal. Ilmu. Iman. Kita kasih aplaus. Lagi, yang kedua, siap. 5 komitmen. 1, luruskan niat. 2, buka hati. 3, buka pikiran. 4, fokus materi. 5, ikhlas dan sabar. 5 komitmen. Luruskan niat. Buka hati. Buka pikiran. Fokus materi. Ikhlas dan sabar. 5 komitmen. Luruskan niat. Buka hati. Buka pikiran. Fokus materi. Ikhlas dan sabar. 4 aksi sukses. 1, jaga ibadah. 2, membaca kitab suci. 3, belajar dengan tekun. 4, miliki akhlak mulia. 4 aksi sukses. 1, jaga ibadah. 2, membaca kitab suci. 3, belajar dengan tekun. 4, miliki akhlak mulia. Terakhir, hidup ini mudah. Yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang. Yang sempit hati kita. Hidup ini murah. Yang mahal gengsi kita. Hidup ini mudah. Yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang. Yang sempit hati kita. Hidup ini murah. Yang mahal gengsi kita. Siapa kita? Pelajar SMA Negeri 1 Sedayu. Oke, baik. Mari kita bersama-sama membangun komitmen. Ingat,
hidup tanpa komitmen tidak mungkin bisa, tidak mungkin mampu. Oleh karena itu, sahabatku, izinkan Kak Ibu, ya, suasana yang panas, insya Allah nih Kak Ibu mulai mengalami adem. Iya, karena semua kembali ke kita. Siap? Yuk, tegakkan tubuh kita semuanya. 1, 2, 3. Inilah tujuan kita. Ya, membangun komitmen demi meraih masa depan. Kalau ditanya, pasti semuanya ingin sukses, betul? Baik, mari kita mulai bersama. Izinkan Kak Ibu melewat sela-sela sahabat. Tegakkan tubuh kita, posisi duduk seperti kita berdoa. 1, 2, 3. Pandangan lurus ke depan. Kak Ibu yakin kalian punya hati nurani. Kak Ibu berdoa, yang pasti diskusi. Apapun keyakinan kita, muslim, non-muslim, tujuan kita membangun komitmen. Baik, Kak Ibu tunggu, masih ada suara. Terus terang, ini kelemahan kalau tidak bersama ayah bunda. Pasti kita sombong, takabur. Ya, Putri, masih ada diskusi. Dan saya yakin Bapak Ibu guru pasti yang ngobrol itu saja. Yakin saya, walaupun belum pernah kenalan, ketemu. Karena Kak Ibu sudah ribuan sekolah, 21 tahun Kak Ibu keliling Indonesia. Masih ada diskusi, saya tunggu. Sekali lagi, bukan Kak Ibu yang membuat lama, tapi dirimu. Silakan menghadap ke depan. Kita belajar bisu. 1, 2, 3. Hadirkan keyakinan kita. Yang muslim hadirkan Allah, non muslim hadirkan Tuhan. Hitungan ketiga, pejamkan mata kita. 1, 2, 3. Kak Ibu mohon yang masih diskusi, kapan lagi kita mau bersungguh-sungguh? Saya tunggu. Yang masih diskusi, yang masih sombong, saya tunggu. Hadirkan keyakinan kita, kunci lisan kita. Ayo, putra, kapan lagi mas? Kalau sekarang Anda sudah merasa hebat, pandai, tapi bukan karena kebaikan, percayalah, Anda akan menyesal di kemudian hari. Saya tunggu yang masih diskusi, yang masih bercanda. Silakan mas, perbaiki dulu. Pasti punya hati nurani. Saya 9 tahun hidup bersama anak jalanan. 9 tahun memberi motivasi di titik nol. 75 game masih belum biasa bersama. Makanya kalau melihat kalian begini masih jauh. Ayo, saya tunggu. Masih ada yang berdiskusi. Putri, demi Allah yang Kak Ibu takutkan, jangankan kalian untuk ujian, persiapan pun belum tentu bisa. Ini terjadi di Klaten, ini terjadi di Samigaluh, ini terjadi di Surabaya. Kak Ibu ngisi SMA di sana, dia takabur. Ayo, karena kita semua punya Allah, kita semua punya Tuhan. Kapan lagi kita mau bersungguh-sungguh? Perlahan, yang sedang berkipas tinggalkan dulu. Kak Ibu yakin kalau kamu fokus konsentrasi bisa melewati. Panas ini anugerah. Berarti kita bisa merasakan begini ternyata panas. Ayo, dengarkan Kak Ibu. Kita belajar buta, kita belajar bisu. Bapak Ibu guru, mohon doanya untuk murid-murid ini. Kalian hebat sesungguhnya. Kak Ibu yakin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat, coba ingat perjalanan 3 tahun yang lalu.
Ketika kalian tamat dari SMP, di mana sahabatmu menuntut ilmu, ayah bundamu bertanya, nak, ingin melanjutkan sekolah di mana? Ayah bundamu bertanya, nak, kamu harus sekolah. Kayak dulu yang masih mengganggu temannya berbicara, putri, saya tunggu. Mari kita pejamkan mata kita kunci lisan kita. Bayangkan saat ini diambil penglihatan dan pendengar dan berbicara kita. Hadirkan keyakinan kita, saudara. Ketika sudah pengumuman dan ternyata kamu ditakdirkan menjadi keluarga besar di SMA Negeri 1 Sedayu, pasti semuanya bahagia, pasti semuanya senang. Ayah bunda lebih-lebih, bahkan tanpa pengetahuan kamu, orang tua meneteskan air mata, bukan sedih tetapi bahagia. Yang muslim mengucapkan terima kasih, ya Allah, anakku sekarang sudah dapat sekolah. Yang non muslim mengucapkan terima kasih, Tuhan, anakku bisa melanjutkan sekolah. Ingat hari pertama kamu hadir, kamu disambut oleh bapak ibu guru, kamu disambut oleh kakak-kakak panitia, kamu ditempatkan di kelas yang sudah ditentukan. Ingat itu, saudara. Kelas 10 kamu lalu bersama. Ada yang betul-betul ingat pesan ayah bunda, ada yang betul-betul ingat bagaimana dia harus menempatkan diri, bukan kesombongan, tapi dia bersungguh-sungguh, bahkan dia berprestasi. Masih ada yang sombong, berdiskusi. Astagfirullah. Di mana hati nurani, saudara? Silakan yang masih tertawa. Kamu siap kehilangan ayah bunda? Kayak kau ngomong apa adanya. 1 bulan yang lalu ini terjadi. Kita ngisi di Boyolali, seorang anak, dia menyepelekan orang lain, bahkan dia mengajak kawannya untuk bercanda. Ternyata bundanya sedang kritis di rumah sakit. Belum selesai, baru 5 menit acara motivasi. Allah, karena dia muslim, tidak mengizinkan bundanya untuk hidup. Ayahnya lah yang menjemput, dan anak itu masih bercanda. Ketika salah satu guru berbisik kepada Kak Ibu, bundanya telah tiada. Kak Ibu hampiri, dan ternyata anak itu langsung saat itu kehilangan akal sehatnya. Dia teriak, dia stres, frustasi, dan sampai detik ini, kalau tidak percaya boleh nanti bertemu dengan Kak Ibu sambungkan telepon. Sampai saat ini anak ini berada di rumah sakit jiwa karena tidak mau menerima kenyataan yang ada. Silakan yang tidak percaya, yang masih tertawa, masih meremehkan ajakan orang lain, masih menyepelekan guru-gurumu, mempersiapkan segalanya untukmu, bukan untuk guru-guru. Silakan pikirkan itu. Ikhlaskan air matamu yang mengalir. Sangat mungkin selama ini kita sombong takabur. Sekarang perlahan yuk, dengarkan Kak Ibu. Tempelkan telapak tangan kirimu di dada. Rasakan detak jantung. Yang tertidur, Kak Ibu mohon bangun. Bukan menyangga kepalamu. Ayo, Kak Ibu minta kali ini saja. Dan Kak Ibu tidak berharap kita berjumpa lagi, karena sangat mungkin ajal Kak Ibu lebih duluan. Sangat mungkin ajal kalian lebih duluan. Maka dari itu, jangan sia-siakan kesempatan ini, sobat. Putra yang masih diskusi, astagfirullah. Rasakan detak jantungmu, sobat. Rasakan telapak tangan kiri di dada. Dengarkan Kak Ibu. Apabila detak jantung itu bergetar kencang, sangat mungkin kebohongan banyak kamu simpan. Sangat mungkin kejujuran hilang, karena dia menolak yang namanya tidak baik. Tapi apabila jantung itu stabil, sangat mungkin kamu menikmati kebaikan selama ini.
Kamu sudah layak menjadi anak yang hebat, anak yang pandai. Sekarang dengarkan. Kak Ipung mohon, Kak Ipung hanya bisa mengingatkan, jangan salahkan Kak Ipung kalau kesempatan kebaikan ini tidak akan terulang. Bayangkan di samping kananmu sosok ibundamu masing-masing. Bayangkan, buang jauh-jauh ego. Siapa yang sudah pernah bertanya kepada bunda? Pikirkan itu, renungkan. Siapa yang pernah bertanya kepada bunda, bagaimana bunda mengandung dirimu kurang lebih 9 bulan 10 hari, apapun keyakinan kita sholat. Siapa yang pernah bertanya? Kalau kamu pernah bertanya, pasti kamu tidak akan menyia-nyiakan bundamu. Bunda yang hebat, bunda yang luar biasa, bunda lah yang seharusnya bekerja gajinya paling besar. Karena 24 jam bunda tidak pernah berhenti. Kelihatan fisiknya tidur, tetapi pikirannya terus berjalan. Siapa yang pernah bertanya kepada bunda, bagaimana bunda melahirkan dirimu sobat? Antara hidup dan mati taruhannya sobat. Apalagi kalau ada di antara kamu sesar. Sobat, bunda luar biasa. Siapa yang pernah bertanya kepada bunda, bagaimana bunda menyusui kurang lebih 2 tahun sobat? Dan tidak berhenti di situ. Sampai detik ini, siapa yang pernah bertanya kepada bunda, bagaimana bunda tetap semangat melayani? Bunda bangun paling awal, bunda tidur paling akhir. Bunda menyimpan keluh kesahnya. Bunda ingin selalu mendoakan. Bagaimana perlakuanmu sobat? Masihkah kamu bercanda? Astagfirullah. Semoga HP-mu rusak sobat. Semoga HP-mu rusak. Untuk apa kamu tertawa? Kamu siap kehilangan bunda? Kak Ipung tunggu yang masih bercanda. Biar Kak Ipung rekam betul. Karena dia tidak butuh bundanya. Dia tidak butuh bundanya. Kak Ipung karena sayang kepada kalian, walaupun belum kenal. Kak Ipung karena peduli. Makanya Kak Ipung sampaikan ini semua. Ayo, nanti akan Kak Ipung sampaikan, informasikan bagaimana pelajar sekarang. Sekarang dengarkan. Bayangkan di samping kirimu sosok ayahmu. Ayahmu yang luar biasa. Ayahmu yang selalu mencari rezeki. Ayahmu tidak kenal lelah. Ayah tidak peduli dengan kondisi yang ada. Dulu begitu kecil dirimu, selalu ayah ajak kemana-mana. Tapi sekarang nasihatnya pun kamu abaikan. Sekarang kamu pun berani kepada ayah. Bahkan ayah hanya mengelus dada. Perjalanan 21 tahun, ribuan sekolah sudah Kak Ipung bersama. Kak Ipung masih menyimpan di otak kiri Kak Ipung 270 ayat kritis. Ayah tidak berdaya karena ayah ternyata disia-siakan oleh anak. Dari 270 sobat, hampir 47 seorang anak secara tidak langsung membunuh ayahnya. Dia menuntut ini itu. Dia hanya bisa meminta ini itu, tapi dia tidak bisa. Sampai detik ini masih ada yang tertawa. Luar biasa dirimu mas. Luar biasa dirimu. Kak Ipung ingin lihat kehebatan. Kalau kamu muslim, hati-hati, Allah akan murka. Kalau kamu non muslim, maka Tuhanmu pun akan murka. Ayo, kapan lagi kamu bersungguh-sungguh? Sekarang tunduk kepala kita semuanya. Tegakkan badan kalian. Dengarkan Kak Ipung. Masihkah kalian punya hati nurani? Yang melihat, mohon Bapak Ibu Guru mohon bantuannya. Kita singkirkan dari tempat duduk. Kita pisahkan. Berarti dia mau selesai acara ini bersama Kak Ipung. Saya ikhlaskan waktu saya. Ayo, Kak Ipung berjanji, yang masih mau melihat
Kak Ipung pisahkan dudukmu. Siap. Yang tidak mau menundukkan kepalanya, Kak Ipung pisahkan. Karena Kak Ipung peduli. Sekarang pergunakan telingamu. Siapa di antara sahabatku yang detik ini betul-betul ingin sukses? Angkat tangan. Bukan kepalamu, kepala tetap menunduk, tangan yang bergerak. Cukup. Siapa di antara sahabatku detik ini betul-betul ingin mendapatkan kasih sayang di rumah ayah bundamu, di sekolah bapak ibu guru? Angkat tangan. Kak Ipung tidak peduli yang tidak mengangkat tangan, berarti dia tidak membutuhkan itu. Ayo sobat. Cukup. Kunci semuanya adalah ini. Dengarkan. Kunci semuanya adalah kejujuran. Anggukan kepala mengerti. Turunkan tanganmu sobat. Kunci semuanya adalah kejujuran. Dengarkan. Orang baik adalah orang yang jujur. Jujur paling berat, mengakui kesalahan diri sendiri. Kayak ulangi, pelajar yang hebat, pelajar yang baik adalah pelajar yang jujur. Jujur paling berat, mengakui kesalahan diri sendiri. Anggukan kepala, semuanya mengerti. Mari Kak Ipung bantu. Siapa yang detik ini betul-betul ingin bertobat, angkat tangan. Tidak ada paksaan. Yang tidak mau bukan urusan Kak Ipung, tapi demi Allah kamu akan menyesal. Cukup. Cukup. Sekarang hadirkan keyakinanmu. Yang muslim istighfar berulang-ulang sobat. Yang muslim istighfar berulang-ulang. Non muslim hadirkan Tuhan. Apabila Kak Ipung bertanya, sahabatku melakukannya, tolong angkat tangan kananmu. Kalau Kak Ipung bilang cukup, turunkan tangan kananmu. Tidak ada sanksi, tidak ada hukuman. Kak Ipung akan ajak kalian belajar jujur dan bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa di antara sahabatku yang masih berat ibadahmu? Angkat tangan. Yang muslim sholat, non muslim sembahyang. Masih berat ibadahmu? Angkat tangan. Cepat, waktu kita terbatas. Tidak ada sanksi, tidak usah malukan. Cukup. Siapa di antara sahabatku yang masih malas membaca kitab suci? Angkat tangan. Yang muslim Al-Quran, non muslim sesuai dengan kitab suci. Tidak usah melihat, tidak usah melihat. Kayak itu bangga. Cukup. Siapa di antara sahabatku yang masih malas belajar? Angkat tangan. Cukup. Siapa di antara sahabatku yang masih sering? Kalau bilang cukup, turunkan tangannya. Siapa yang masih sering menyakiti hati ayah bunda? Angkat tangan. Bayangkan saat kamu menyakitinya. Bayangkan kalau itu terakhir pertemuanmu. Bayangkan. Bayangkan kamu tidak ada ayah bunda lagi karena kamu sia-siakan kehadirannya. Cukup. Siapa di antara sahabatku yang masih suka menyepelekan, meremehkan guru-guru? Angkat tangan. Kamu yang tahu. Kamu yang tahu. Kak Ipung hanya membantu. Kamu yang tahu sobat. Kamu sepelekan gurumu. Kamu buat gurumu marah, gurumu kecewa. Makanya demi Allah, sampai detik ini ilmunya sulit kamu dapatkan. Cukup. Semua perjalanan 3 tahun menuntut ilmu di sini. Renungkan, pikirkan. Pertanyaan sama putra putri. Siapa yang sampai sekarang, maaf, siapa selama berjalan 3 tahun sudah pernah merokok? Angkat tangan. Tidak usah melihat. Yang melihat berarti dia yang merokok. Angkat tangan. Kak Ipung bisa merasakan dari sini. Tahan, tahan. Siapa yang mengangkat tangan ini sampai sekarang sulit berhenti merokok, yang sulit bertahan? Tidak ada sanksi, tidak ada hukuman. Kak Ipung
Kaitung Bangga, kamu yang jujur. Cukup. Tolong jangan tidur. Makanya kalau kamu menyangga kepalamu, berarti kamu ingin tidur. Siapa yang sudah pernah bersentuhan dengan miras? Kenapa lihat mas yang paling depan? Putri, jangan bohongi dirimu. Hati-hati, kesempatan hidup terakhir ini. Sudah pernah merasakan miras? Miras. Cukup. Siapa? Cukup mas. Makanya jangan melihat. Siapa yang sudah pernah bersentuhan dengan narkoba, angkat tangan. Yang mau bertobat, tidak ada sanksi, tidak ada hukuman. Tapi kalau kamu tidak jujur, jangan salahkan kehitungan. Maka yang menegur nanti akan lebih berat. Pernah bersentuhan dengan narkoba. Kamu tunggu kejujuran. Putri, jangan bohongi dirimu. Cukup. Yang tertidur bangun. Astagfirullah. Yang tertidur bangun. Ayo. Bukan tertidur, perbaiki dudukmu. Tidak begitu duduknya. Siapa di antara sahabatku yang sudah punya pengalaman kamu bergabung dengan geng yang ada? Angkat tangan. Cukup. Siapa di antara sahabatku yang sudah pernah menyaksikan film porno? Angkat tangan. Yang tidak mengaku, demi Allah, hitungan ketiga, Kak Ipung doakan HP merusak. 1, 2, jangan salahkan Kak Ipung. Kak Ipung tidak main-main karena sayang pada dirimu. Cukup. Siapa yang pernah menyaksikan film porno di sekolah? 1, di sekolah. Jangan diskusi mas. Kamu bangga dengan berbuat tidak baik. 2, cukup. Siapa yang pernah menyaksikan film porno bersama-sama temanmu? Angkat tangan. Tidak sendirian, bersama-sama teman. Lihat ini, masih diskusi saja. Cukup. Siapa di antara sahabatku yang sudah pernah atau sedang berpacaran? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Tahan. Yang mengaku Kak Ipung bangga, tidak ada sanksi. Tahan. Siapa yang pernah atau sedang berpacaran ini, selama berpacaran pernah melakukan kiss? Yang pernah berciuman bertahan? Yang pernah berciuman bertahan? Tahan. Siapa yang selama berpacaran pernah berciuman, pernah melakukan seks bebas? Jangan bohongi diri. Siapa yang sudah pernah bersetubuh melakukan seks bebas? Cukup. Siapa yang betul-betul menyesal dan dia ingin bertobat? Angkat tangan. Cukup. Sekarang perlahan sholat. Yuk, tegakkan tubuhmu, ikhlaskan air matamu. Yang masih bercanda, demi Allah Kak Ipung tidak ikhlas. Yang masih bercanda, mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Sekarang perlahan, karena sudah diumumkan, disampaikan. Hitungan ketiga, jangan ajak temanmu bicara. Kak Ipung butuh. Kalau kamu tidak komitmen, berarti waktu kita tambah. Anggukkan kepala mengerti. Yuk, kerjasamanya mas, mbak, ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Perlahan buka matamu, pegang pulpen dan pegang kertas buku. 1, 2, 3. Jangan diskusi. Ayo, Kak Ipung Muhammad, pegang, silakan. Kita akan evaluasi diri. Tulis di lembaran, di buku kertas itu, terserah mau yang mana. Silakan sobat. Apa kesalahan kamu selama ini? Tulis. Jangan ganggu temanmu. Jangan ganggu temanmu, sahabat. Ayo. Kalau memang kamu sudah diberi amanah, sudah diingatkan, tetap tidak bawa, ya sudah. Yang penting jangan ganggu temanmu. Kayak aku yakin belum tentu perjalanan 3 tahun kamu seperti ini. Kalau memang sudah, belum tentu 1 tahun di kelas perjalanan di kelas 12 ini kamu seperti ini. Silakan. Apa kesalahanmu? Kamu yang tahu. Itu rahasia. Jangan ajak temanmu bicara. Kak Ipung akan pisahkan dulu kalau bercanda lagi. Tulis apa kesalahan ini. Belajarlah kita untuk introspeksi diri. Sambil kamu menulis, dengarkan. Percaya tidak, sumonggo, kata orang Jawa. Asli Kak Ipung Bangka Belitung. Alhamdulillah Kak Ipung sudah lama tinggal di Jogja. Dengarkan. Perjalanan 21 tahun, 430 kelas 6 SD yang hamil kami bimbing, 510 kelas tingkat SMP yang hamil kami bimbing, 630 tingkat SMA SMK, 700 bahkan di angka 800 perguruan tinggi. Insya Allah besok malam Ahad jam 11:30 malam, dan ini yang ke-9 kali. Percaya tidak, sumonggo. Hati-hati, Kak Ipung hanya berdoa semoga tidak terjadi pada masa depan. Malam Ahad besok 15 pasang tingkat SMP kelas 2 dan 3, pelajar dari Boyolali dan sekitarnya. Mereka satu geng, semuanya sudah hamil. Minta diselesaikan. Dan Kak Ipung minta orang tua wajib hadir. Sebelum Kak Ipung ke Palangkaraya 1 minggu kemarin, Kalimantan Tengah, berturut 12 pasang SMK yang ada di Ngawen. 12 pasang, percaya tidak, sumonggo. Dan dari 12 pasang itu, setelah diselesaikan dengan izin Allah di salah satu hotel di Malioboro, orang tuanya hadir semua. Ternyata mereka jujur, ada 4 pasang sudah 2 kali aborsi. Percaya tidak, sumonggo. Kak Ipung berbagi pengalaman. Pertanyaan Kak Ipung akhirnya, mungkinkah apa yang Kak Ipung sampaikan suatu saat terjadi pada dirimu? Apa jawabannya? Sangat mungkin. Hati-hati. Jangan berani mengatakan tidak mungkin, Kak Ipung. Hati-hati. Justru Kak Ipung akan mengatakan sangat mungkin. Wahai sahabatku putri yang sekarang sudah berpacaran, kalau kamu tidak bertobat, kasihan calon suamimu besok. Karena Kak Ipung muslim, di dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan kita dipertemukan sesuai dengan pasangan kita. Orang baik pasti dipertemukan dengan orang baik.
orang yang kurang baik pasti dipertemukan. Ayo mas, yang bercanda, jangan salahkan saya kalau HP merusak. Kamu yang noleh. Kak Ipung peduli, ya, bukan Kak Ipung marah. Makanya Kak Ipung tegur. Kakak-kakak kelasmu banyak yang main ke rumah, ya, banyak. Bahkan ada 2 pasang ibu bapak guru bersama orang tuanya. Karena selama dia sekolah di sini bohong. Ini Kak Ipung tidak cerita di sekolah lain. Alhamdulillah Allah berikan Kak Ipung untuk tidak membuka aib. Di mana Kak Ipung isi, ketika Allah berikan di situ ada kejadian, maka Kak Ipung ceritakan untuk pengalaman adik kelas. Berat. Sahabatku putri, sekarang Kak Ipung bimbing 15 anak SMA 7, SMK 8. Putri semuanya sudah terkena HIV karena pacaran mereka bebas. Dan sahabatku putra, pasti kalau sudah pacaran pasti ingin yang namanya mencoba. Habis ini kalau ada yang mau, putra khususnya, siapa yang mau ikut Kak Ipung ke rumah sakit JIH, tahu ya, seorang ayah sedang kritis karena tidak sanggup lagi merawat anaknya yang sekarang kelas 3 SMK ada di Sleman. Tidak sanggup lagi seorang ayah. Sudah habis 2 motor dan dia tidak bisa keluar dari geng yang ada. Syarat dia keluar harus mati. Yang tidak percaya silakan, tapi hati-hati. Maka dari itu belajarlah kamu menghargai. Hati-hati Kak Ipung pesan. Yang masih diskusi, tolong jangan ganggu teman-teman. Jangan salahkan Kak Ipung kalau terjadi apa-apa pada diri. Sobat, 7 tahun setiap tanggal akhir bulan Desember Kak Ipung berkumpul bersama 1.500-an anak jalanan. Tempatnya pindah-pindah, DIY dan Jawa Tengah. Dari 1.500 sampai sekarang terdata sebanyak, kalau 13%, 1.500 berapa? Yang pintar matematika, 13% dari 1.500 berapa kira-kira? 30-an tidak? Ya, kurang lebih 37 anak yang betul-betul menyesal dan dia bertobat. Dia mengaku sudah membunuh orang tuanya. 5 dari Bogor dan ini kaya semuanya. 5 ini bagaimana? Karena waktu singkat. 1, dia bakar villa karena orang tuanya tidak mau memberikan kekayaan kepadanya. Yang kedua, mobil disabotase remnya ketika turun dari puncak, kecelakaan, mati dua-duanya. 3, orang tuanya sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya yang kaya semua, masih di Bogor, dan anaknya sekarang ada di Klaten. Dia sudah tobat. Apa yang ketiga yang terjadi? Dia bikin racun itu minuman orang tuanya, meninggal saat itu. Karena semua harga diri, semua malu, maka tidak ada yang diusut. Yang keempat, karena ibunya, dia melihat ayahnya selingkuh, anak ini sayang sama ibu, ibunya tidak peduli karena kekayaan ayahnya. Akhirnya ibunya pun dia racun. Dan yang kelima, baru beli mobil 2 bulan, mobilnya CR-V, dan itu hadiah dari ibunya karena ibunya yang kerja dengan pejabat. Maka anak ini tidak terima,
mobil itu dibawa pergi, dijual, dan ibunya punya sakit jantung. Alhamdulillah. Ini yang kedua, Kak Ipung tantang yang betul-betul mau. Siapa? Nanti hubungi Kak Ipung, mau ikut Kak Ipung, kita bertemu dengan 5 anak ini. Semua tinggal di Klaten, sudah 4 tahun dia bertobat, dan rata-rata karena muslim semua, hafal 5 juz sekarang. Kesimpulannya, apakah kita ingin? Silakan yang diskusi mas. Kamu kalau tidak mau ikut keluar aja, tidak apa-apa. Ya, yang rambutnya begini, nggak apa-apa. Kak Ipung ikhlas. Hah? Ya kalau mau kan izin, jangan sepelekan. Kamu siap kehilangan ilmu semuanya? Siapa yang siap kehilangan ilmu? Mumpung Kak Ipung belum kenal nih. Siap tidak? Jawab. Siap tidak kehilangan ilmu semuanya? Hah? Saya tidak butuh senyummu mas. Simpan senyummu untuk membahagiakan orang tuamu. Ingin tahu kalau Kak Ipung marah, Kak Ipung tutup acara ini, karena Al-Quran mengajarkan itu. Aulias mut, lebih baik diam. Angkat tangan yang sudah tidak mau. Gak apa-apa, Kak Ipung tidak perlu dibayar. Ayo mas, kalau berantem pasti Kak Ipung kalah. Betul tidak? Betul tidak? Pasti saya duluan yang kalah. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, insya Allah saya mati syahid. Kapan mau ada acara biar perilakumu baik? Siapa yang kamu kenal di Yogyakarta ini? Hamba-hamba Allah yang dulunya luar biasa, dia menjadi pembunuh bayaran, tapi sekarang Masya Allah. Polres Bantulna hampir 2 bulan sekali kayak polisi di sana. Seusia kamu pada menyesal semuanya. Yang putri ada juga begitu. Makanya Kak Ipung sedih, bukan Kak Ipung marah, ya tolong dipahami ya. Bukan saya marah, sedih Kak Ipung. Yang Kak Ipung pikirkan bagaimana masa depan, bagaimana orang tua. Bisa Kak Ipung lanjutkan? Bisa kita kerjasama? Oke, kita kasih aplaus untuk kita semua dulu, biar semangat. Yuk, jangan ajak teman bicara, itu aja permohonan Kak Ipung. Ya, bisa ya, yang putra bisa. Oke, yang putri bisa. Ya, kita lanjut Nah, apa sekarang kehebatan kamu? Selama berjalan 3 tahun di sini perjalanan, apa yang sudah kamu korek? Apa yang sudah kamu perbuat? Kamu yang tahu. Ayo. Apa yang sudah pernah kamu perbuat? Apa yang sudah pernah kamu lakukan? Tidak mungkin tidak. Belajar kita untuk menghargai diri kita. Belajar kita untuk menghormati orang lain. Ayo sobat. Apa sobat? Pasti kamu punya kehebatan, karena yang lebih tahu adalah dirimu. Kadang-kala kita punya bakat masih tersimpan, mutiara ada dalam diri kita. Kitalah yang sombong tidak mau mengakui. Kitalah yang sombong tidak mau hadirkan dalam hidup ini. Ayo sobat. Kak Ipung dulu cita-cita ingin menjadi psikolog, tapi karena keilmuan Kak Ipung lemah, akhirnya Kak Ipung berpikir, ya Allah, berikan cara saya jalan yang lain. Makanya kuliah semester 1 saja bayar, selanjutnya gratis beasiswa.
Selama kuliah kaipung ngurus masjid, selama kuliah kaipung ngurus anak jalanan. Ternyata dari sana Allah berikan ayah bunda bangga. Menikah pun kaipung tidak mengeluarkan uang, semua bantuan dari teman-teman. Kalau kita membahagiakan orang lain, pasti kita pun akan bisa membahagiakan diri kita. Ayo saudara. Jadi mari, ketika kamu sudah tahu kehebatanmu, kalau belum selesai, kita simpan dulu. Sekarang apa rencanamu? Apa rencana sahabatmu? Kalau ditanya kalian ingin sukses, apa rencana yang harus kamu tuangkan? Tulis. Apa rencana kita semua? Ketika ditanya ingin nilainya bagus, apa? Kamu bisa menggapai nilai bagus itu, apa rencana? Pasti kalimat paling awal berubah, hijrah. Kamu harus lebih baik. Jangan sepelekan kemampuan, jangan remehkan bakat yang kamu miliki, jangan sia-siakan anugerah yang diberikan kepada dirimu. Ayo sobat, kita semua butuh, kita semua ingin. Ayo, walaupun hanya satu kalimat, apa rencana? Kamu harus punya, kamu harus memiliki. Tidak usah banyak, tetapi itulah yang nanti akan kamu lakukan. Apa rencanamu? Kalau sudah, maka kita lanjut. Ini tidak kalah penting sobat. Lihat gambar itu. Apa harapanmu terhadap ayah bunda agar kamu bisa sukses berhasil? Tulis apa harapanmu terhadap ayah bunda agar kamu bisa sukses, bisa berhasil. Ayo, bagi sahabatku yang ayah bunda telah tiada, maka ingatlah apa nasihat. Habis acara mungkin besok ziarahlah ke makamnya, doakan orang tua. Bagi yang masih ada, jangan pernah sia-siakan ayah bunda. Tanpa orang tuamu tidak mungkin kamu bisa seperti ini. Tanpa orang tuamu tidak mungkin kamu bisa baik. Tanpa orang tuamu tidak mungkin kamu bisa mengenali kehidupan. Ayo sobat, jadilah dirimu sendiri. Kita semua diberikan potensi, kita semua diberikan kemampuan, kita semua ingin menjadi orang yang hebat. Kalau ditanya, pasti ingin membahagiakan orang tua. Silakan. Hanya dapat dua, tidak apa. Apa harapan? Misalnya ayah bunda, saya butuh perhatian ayah bunda, saya butuh kasih sayang ayah bunda. Harapan lagi, ayah bunda jangan berhenti mendoakan. Ayo sobat. Kalau sudah ini yang terakhir, Ibu mohon jangan sia-siakan sobat. Kalau belum selesai, tidak apa-apa, nanti kita ulang. Yuk, sekarang perhatikan kertas yang kamu miliki. Ibu mohon tulislah apa yang akan kamu katakan kepada ayah bunda. Mungkin kalau menulis surat lebih banyak ya, tapi tulislah apa yang ingin kamu katakan kepada ayah bunda. Silakan sobat. Silakan tulislah. Bayangkan di kertas itu wajah orang tua.
Kalau sudah seperti ini, kamu masih belum bisa, berarti bukan di sini kamu untuk berubah. Ayo, bayangkan di kertas itu wajah orang tua. Silakan saudara, tulislah surat, sampaikan kalimat yang terbaik. Tulislah surat. Kalau memang sudah cukup, jangan lupa paling akhir kamu tanda tangan, katakan kalimat peluk cium dari anakmu yang tercinta. Ikhlaskan air matamu saudara. Sangat mungkin ada di antara kamu jarang sudah menangis. Sangat mungkin di antara kamu baru sekarang menyesal. Sangat mungkin di antara kamu mengingatkan kerinduan kepada ayah bunda. Sebentar lagi waktu semakin terus berjalan. Kamu akan berubah. Bagi yang ingin bekerja, berarti kamu siap. Bagi yang ingin kuliah, berarti kamu siap. Maka sudah beda zamannya, sudah beda masa. Maka dari itu mari jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau sudah belum selesai, disimpan dulu ya. Mari kita lipat, simpan kertas itu. Kak Ibu akan menyampaikan apa yang seharusnya kita lakukan saat ini. Mari saudara. Sobat, sekarang kenapa Kak Ibu awali dari kita membangun komitmen, kemudian kita belajar jujur bertobat, ya?
dengarkan, apapun keyakinan kita, muslim non muslim, kalau hati ini kotor, mudah nggak kebaikan hadir? Nah, kalau pikiran ini kotor, mudah nggak dia menerima kebaikan? Nah, maka dari itu Kak Ipung titik, ya, nanti bertobatlah kamu sungguh-sungguh. Sekarang apa strateginya agar kita di waktu singkat, ya, tidak ada kata-kata terlambat? Makanya Kak Ipung punya istilah the power of kepepet. Apa? The power of kepepet. Di waktu yang singkat, kalau kita betul manjada wajada, kita bersungguh-sungguh, pasti akan dapat, pasti akan bisa, pasti akan mampu. You can. Makanya butuh 3 kunci ini. Tadi di awal sudah Kak Ipung berikan. Apa itu? Iman, ilmu, amal. Lihat caranya bagaimana. Paling awal seorang hamba, manusia itu hadir harus punya keyakinan. Keyakinan itulah bahasa agamanya adalah iman. Yang muslim silakan dengan imannya kepada Allah. Non muslim silakan imannya kepada Tuhan. Ya. Kalau iman kamu nggak punya, sulit hidupmu. Percaya itu kan? Sulit. Ya. Sulit. Kayak itu pengalaman ngisi di Makassar. Ya, 7 tahun berturut-turut, selesai COVID kita berhenti. Nah, insya Allah kita ke depan nanti 20 sekolah. Di sana luar biasa, ada SMA negeri dengan SMK swasta mau tawuran. Ketika Kak Ipung sudah ngisi, ternyata muridnya sudah nggak konsen. Kelas 3 itu. Ya, kalau di sana kamu tahu sendiri, kalau sudah lihat televisi itu ya, media. Akhirnya karena Kak Ipung punya iman tadi, apa yang Kak Ipung doakan? Ini untuk sahabat yang muslim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al tasna idza syi'ta sahla. Ketua kepala sekolah sudah bilang, komite sudah bilang, karena orang tua yang nggak ada. Seperti ini, SMK itu jumlahnya 470, putrinya hanya 30, sisanya putra. Semua tasnya sudah ada isi obeng, tang, semua. Luar biasa, gear, jadi mau tawuran. Akhirnya Kak Ipung bilang, yo, boleh, habis ini kita tawuran. Kak Ipung bilang gitu, kaget. Gak ada pembicara berani begitu. Habis ini kita boleh tawuran. Tapi Kak Ipung minta 5 menit. Fokus, lihat saya, komitmen. Kak Ipung buat. Apa Kak Ipung bilang? Sudah semuanya fokus. Yang tadinya